Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tahunan 8%, ada satu kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan Indonesia, yakni aksi iklim yang tegas dan tangguh. Aksi iklim ini sekaligus akan mendorong kemakmuran, meningkatkan ketahanan, melindungi alam, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Badan Energi Internasional, ledakan energi bersih global pada 2024 mencapai nilai 2 triliun dolar Amerika. Hal ini berarti lebih tinggi 2 kali lipat dari investasi di bahan bakar fosil. Indonesia sendiri berpeluang besar mendapatkan manfaat dari ledakan energi bersih global ini guna kemakmuran masyarakat Indonesia. Saat ini, negara-negara dan ekonomi yang telah lebih dulu mengambil langkah iklim paling ambisius sudah mulai menikmati bagian terbesar dari peluang ini. Tahun ini, semua negara sedang menyusun rencana iklim nasional yang baru dan diperkuat. Dikenal sebagai National Determined Contribution atau NDC di bawah Perjanjian Paris, rencana yang kuat akan membuka jalan bagi ekonomi yang lebih tangguh, mengurangi polusi dari bahan bakar fosil, meningkatkan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki keunggulan yang jarang dimiliki negara lain, yaitu sumber daya alam yang melimpah dan sangat penting bagi pertumbuhan energi bersih, mulai dari pemrosesan nikel hingga peningkatan produksi baterai untuk kendaraan listrik. Selain itu, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasional pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan fosil lainnya, sambil secara besar-besaran mengembangkan energi bersih, merupakan langkah kepemimpinan tepat untuk mendorong perubahan. Mengintegrasikan gagasan dan kebijakan ini ke dalam rencana iklim nasional akan meneguhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional dan global, sekaligus menjadi contoh bagi negara lain. Sinyal kebijakan yang jelas, dijaga, dan diperkuat dari waktu ke waktu juga akan menarik lebih banyak investasi asing ke sektor-sektor utama yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana iklim baru yang ambisius akan memperkuat pengaruh Indonesia dalam berbagai forum antar pemerintah global dan regional. Sebagai negara anggota G20, BRICS, dan ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama iklim global. Misalnya, Indonesia berperan besar dalam reformasi sistem keuangan global yang kini membuka akses pendanaan bagi semua negara, terutama negara berkembang, untuk berinvestasi dalam transisi energi mereka. Sejarah kepemimpinan ini telah ada sejak lama. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang berkomitmen mengurangi emisi. Seiring dengan pertumbuhan ledakan energi bersih, kita melihat persaingan global antar perusahaan dan negara-negara yang berlomba-lomba untuk mencapai puncak dan mendapatkan peluang investasi. Jika pada tahun ini Indonesia menetapkan rencana iklim yang kuat dan melaksanakan komitmen yang ada, pemerintah akan mendapatkan pasar baru yang luas bagi produk-produknya serta peluang perdagangan baru guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonominya. Ekonomi besar lainnya di G20, termasuk Brazil dan Inggris, telah mengumumkan target serta rencana untuk memperkuat aksi iklim di seluruh sektor masyarakatnya. Negara-negara ini memahami bahwa transisi energi bersih global tidak dapat dihentikan dan bahwa tindakan iklim yang lebih ambisius akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan keuntungan bagi bisnis mereka. Rencana-rencana ini serta perjanjian Paris telah membawa kemajuan nyata. Tanpa mereka, dunia akan menuju pemanasan global hingga 5 derajat Celcius, sesuatu yang tidak akan bisa dihadapi oleh sebagian besar umat manusia. Berdasarkan komitmen yang ada saat ini, kita masih berada di jalur menuju pemanasan sekitar 3 derajat Celcius, yang tetap akan menimbulkan dampak negatif bagi setiap ekonomi dan masyarakatnya. Dan hal ini menandakan bahwa tidak ada negara yang akan terbebas dari dampaknya. Itulah mengapa meningkatkan ketahanan juga sangat penting. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kenaikan permukaan air laut secara langsung akan mengancam lebih dari setengah populasi yang tinggal di pesisir, mulai dari desa-desa kecil hingga Jakarta. Oleh karena itu, dengan upaya adaptasi yang telah dilakukan,
termasuk memperkuat sistem peringatan dini untuk penyakit dan bencana iklim, sekarang adalah waktunya untuk menggandakan upaya adaptasi iklim, karena hal ini akan membantu menghindari guncangan ekonomi di masa depan. Hutan Indonesia yang masih hidup adalah aset luar biasa, rumah bagi keanekaragaman hayati yang menakjubkan serta keindahan alam luar biasa. Hutan-hutan ini juga memainkan peran penting dalam menyerap karbon dan menopang mata pencarian masyarakat pedesaan dengan menjaga sumber daya air, mencegah bencana alam, serta mempertahankan keseimbangan ekologi yang menjadi fondasi ekonomi dan budaya Indonesia. Perlindungan hutan akan menjadi salah satu fokus utama dalam pembicaraan iklim global di Belém, Brasil tahun ini. Ini akan memberikan kesempatan lain bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinannya. Dalam perlombaan menuju puncak untuk meraih manfaat dari aksi iklim, tidak boleh ada negara yang tertinggal. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk menyusun rencana iklim yang tegas dan tangguh yang akan menempatkan negara ini di jalur menuju kemakmuran yang luar biasa. Terima kasih. Salam literasi, salam lestari, hijau berseri.